Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamam Al-Mahdi. Di sini saya akan mempresentasikan JavaScript Advance, yaitu tugas minggu ketiga dasar pemrograman mobile. Langsung saja ke slide-nya, memahami array dalam JavaScript. Nah, array itu struktur data yang menyimpan kumpulan nilai dengan tipe data yang sama. Nah, array itu punya indeks yang dimulai dari 0. Nah, tipe data dalam array itu ada yang seperti angka, string boolean, yaitu data primitif, ada null dan undefined. Lalu ada kompleks yang dimana menyimpan data yang seperti objek ataupun bahkan di dalam array ada array. Nah, lalu ada array campuran dimana keunikan array ini kemampuannya bisa menyimpan berbagai data secara bersamaan, dimana kita bisa mengkomunikasikan tipe data primitif dan kompleks sehingga berguna dalam pengembangan aplikasi kita. Lalu ada manipulasi array. Nah, di sini seperti yang kita tahu, indeks array itu dimulai dari 0 dan berurutan. Kita bisa mengakses elemen tunggal bahkan tentang elemen menggunakan sintaks array atau index. Lalu ada menambah elemen. Di sini kita bisa menggunakan metode push dan bisa juga menggunakan unshift untuk menambah elemen baru di awal array. Lalu ada menghapus elemen. Di sini kita menggunakan pop. Nah, atau kita bisa menggunakan metode shift yang menghapus elemen pertama. Dan kita juga bisa menghapus elemen pada indeks tertentu menggunakan splice. Lalu ada looping. Di sini looping array itu kita ada for loop, for each, dan map. Nah, for loop ini digunakan untuk looping array. Ini adalah metode yang paling umum. Lalu ada for each, ini kita bisa melooping array dengan cara yang sederhana dan mudah dibaca. Lalu ada map. Di sini operasi setiap elemen array dan mengembalikan array baru dengan hasil transformasi. Nah, ini kita bisa gunakan untuk memodifikasi atau memfilter data dalam array. Lalu ada function. Function itu blok kode yang dieksekusi berulang kali untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Nah, di dalam function itu kita bisa menerima sebuah input dan memberikan sebuah output. Nah, cara memanggilnya itu adalah function disertai tanda kurung. Nah, lalu parameter itu variabel yang ditetapkan dalam definisi function. Parameter itu fungsinya sebagai pintu masuk untuk menerima informasi atau nilai yang kita proses dalam suatu function. Lalu ada argumen, nilai aktual yang dikirimkan ke function saat function dipanggil. Nah, ketika memanggil function, nilai argumen harus sesuai dengan jumlah, urutan, dan tipe data parameter. Nah, return. Di sini return itu hasil akhir yang didapatkan dari suatu function. Kita menggunakan return itu untuk menyimpan hasil dari suatu perhitungan atau operasi dalam function. Nah, return ini berinteraksi dengan bagian lain dari kode program. Langsung saja ke anonymous dan arrow function. Anonymous ini function yang tidak memiliki nama. Function ini biasanya menggunakan argumen pada function lain untuk membuat kode lebih ringkas. Lalu ada arrow function, yaitu tanda panah yang ada di sini. Ini untuk menggantikan kata kunci function. Lalu ada penggunaan anonymous dan arrow function, itu digunakan untuk event handling, fungsional, dan callback. Lalu ada looping dalam JavaScript, di mana looping ini ada for loop, di mana for loop ini digunakan paling umum dalam JavaScript. Kita mendeklarasikan satu variabel yang akan dalam loop, lalu kita akan menentukan syarat kapan loop berhenti, lalu ada decrement dan incrementnya. Nah, struktur loop itu terdiri dari inisiasi, kondisi, dan increment. Kita mengatur ketiga komponen ini untuk mengontrol jumlah iterasi dan arah loop. Ada while loop. Nah, while loop ini jenis loop yang terus berjalan sampai kondisinya benar, di mana strukturnya itu ada while kondisi, lalu selama kondisinya terpenuhi atau belum terpenuhi, dia akan terus dieksekusi. Nah, penggunaan while loop ini digunakan untuk iterasi dan pengulangan selama kondisi tertentu terpenuhi. Misalnya hitung mundur dari 10 sampai 1. Lalu ada do while ini loop yang mengeksekusi blok kode yang dimana dikerjakan dulu, kerjakan sementara dia looping.
Nah, lalu ada break dan continue. Break ini digunakan untuk mengeluarkan paksa loop dari kondisi tertentu. Loop ini berguna untuk menghentikan proses looping sebelum mencapai akhirnya. Lalu ada continue, melewatkan iterasi dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, break dan continue ini digunakan agar kode itu tetap clean dan mudah dibaca dan efisien untuk menghindari program yang berlebihan. Lalu ada asynchronous. Asynchronous ini memegang peranan penting dalam JavaScript, sehingga dia itu digunakan untuk aplikasi lebih responsif dan tidak terhambat. Nah, konsep asynchronous ini berbeda dengan synchronous, di mana tugas itu dijalankan satu persatu, sedangkan asynchronous ini menjalankan tugas secara paralel. Nah, pentingnya asynchronous ini, semakin majunya dunia digital atau semakin kompleksnya, asynchronous ini menjadi kunci penting untuk membangun aplikasi agar tanggap dan dapat diandalkan. Dan dengan mengadopsi pendekatan asynchronous, developer itu bisa menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Nah, konsep asynchronous ini mengatasi tantangan pada era internet yang semakin cepat, di mana pengguna menuntut pengalaman yang responsif dan instan. Lalu ada callback function, di mana sebuah function yang akan dipanggil atau dieksekusi oleh function lain setelah suatu proses selesai dijalankan. Nah, kenapa kita gunakan callback? Callback ini mengatur alur eksekusi program kita agar lebih baik, terutama di mana situasi terdapat operasi yang memakan waktu lama. Nah, kita dengan callback ini kita bisa memisahkan proses yang memakan waktu dengan logika utama program, sehingga aplikasi kita tetap responsif dan menjalankan tugas lain. Nah, promise itu objek dalam JavaScript yang menangani operasi asinkronus. Nah, promise ini membantu mengatasi yang namanya callback hell dan menghasilkan kode yang lebih mudah dibaca dan dikelola. Nah, promise juga memungkinkan penggunaan kontrol alur yang lebih baik seperti chaining dan error handling. Lalu ada async atau await. Nah, async atau await ini menyederhanakan kode kita sehingga mudah dibaca, lalu dia penanganan errornya lebih baik dan skalabilitasnya yang lebih baik. Baik ke rangkuman. Nah, di sini array itu adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan nilai dengan tipe yang sama, sehingga memudahkan pengelolaan dan pengaksesan data yang banyak dalam satu variabel. Nah, function itu blok kode yang digunakan kembali untuk menjalankan tugas tertentu, sehingga memudahkan perorganisasian dan moderasi kode, meningkatkan efisiensi dan membuat kode lebih mudah dibaca. Nah, looping itu konsep pengulangan dalam pemrograman yang memungkinkan kode dijalankan berulang kali. Looping ini berguna untuk mengolah data dalam jumlah besar secara efisien. Lalu ada asynchronous. Asynchronous ini dimana konsep suatu proses berjalan tanpa harus menunggu proses lain selesai. Nah, asynchronous ini digunakan agar JavaScript tetap responsif dan efisien. Baik, sekian saja dari saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.